Sudah satu minggu yang lalu saya berkutat dengan aktivitas yang tidak dapat saya kendalikan, tidak dapat saya tinggalkan. Jadi ada beberapa prioritas yang harus saya selesaikan sehingga perkuliahan tidak saya lakukan secara tatap muka online. Nah, ternyata selama satu minggu itu tidak melakukan tatap muka online, jadi semua kelas saya, baik itu komunitas maupun analisis data dan kegiatan perkampusan yang lain, termasuk bimbingan itu tidak saya lakukan, dan ternyata satu minggu itu cukup untuk membuat saya benar-benar terlepas dari realita perkuliahan, termasuk lupa jadwal perkuliahan. Nah, terkait ngomong-ngomong tentang kondisi satu minggu kemarin dan minggu-minggu sebelumnya serta minggu sekarang, itu menunjukkan adanya perubahan aktivitas ya dalam diri saya secara pribadi maupun teman-teman selaku mahasiswa perkuliahan. Nah, ngomong-ngomongin perubahan, ini kita akan sedikit menyinggung kembali mengenai perubahan-perubahan sosial dalam konteks psikologi komunitas. Kenapa psikologi komunitas itu melihat perubahan sosial itu sebagai sesuatu yang penting? Nah, perubahan sosial itu dianggap penting oleh psikologi komunitas karena psikologi komunitas itu melihat adanya ketidaksesuaian yang sudah terjadi dalam sistem masyarakat. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang mungkin secara individu, jadi perubahan individual itu tidak dapat menolong atau tidak dapat membantu suatu proses penyembuhan. Dalam hal ini kasusnya mengenai mental health, tentang kesehatan mental. Jadi ketika seorang individu itu merasa tidak mengalami mental illness, kemudian menjalani proses penyembuhan secara individual, tetapi ketika kembali ke masyarakat, permasalahannya menjadi balik lagi. Jadi masyarakat itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masyarakat atau keluarga di tempat dia tinggal atau di dalam komunitas dia tinggal, komunitas terkecil yaitu keluarga, itu merupakan triggeringnya. Jadi trigger permasalahan itu ada di komunitas mereka tinggal. Jadi ketika dia kembali ke komunitas aslinya, ke keluarganya, maka mental illness-nya menjadi balik. Jadi yang sebelumnya sudah membaik, jadi tidak jadi kambuh lagi, sehingga peran community psikologi melihat kayaknya ini memang komunitas juga perlu adanya perubahan, adanya perbaikan dari konteks yang lebih besar, tidak hanya individunya tetapi masyarakatnya atau sistem sosialnya. Nah, kembali lagi pada kenapa sih para ahli psikologi itu menggalakkan tentang psikologi komunitas dan community psikologi atau psikologi komunitas itu sebenarnya tujuannya apa? Nah, kalau kita lihat dari pandangannya Trickett, nah psikologi komunitas itu punya tujuan untuk yang pertama memahami manusia. Jadi memang tujuan besarnya itu adalah memahami manusia. Nah, karena manusia itu memiliki peran yang berbeda sebagai makhluk sosial ya, memiliki banyak istilahnya banyak peran, baik itu di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat, dia memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, psikologi komunitas itu ingin memahami manusia dalam konteks ini nih, konteks perubahan. Nah, jadi ada satu istilah yang menjadi penekanan dari psikologi komunitas, yaitu perubahan.
Nah, kemudian yang dirubah itu apa? Yang dirubah itu adalah aspek-aspek komunitas. Ya, jadi bukan aspek individunya, tetap bukan aspek kognitifnya, bukan aspek afeksinya atau behaviornya atau psikomotoriknya, tetapi aspek-aspek kemasyarakatan. Jadi secara lingkup yang lebih luas. Nah, aspek-aspek tadi adalah aspek yang bisa mengontrol atau mempengaruhi kehidupan. Dan menurut Trikat, saat ini aspek-aspek komunitas itu sedang tercemar. Ya, ini maksud dari Trikat ini tidak semua aspek kehidupan, tidak semua aspek komunitas itu tercemar, tetapi maksudnya gini, ada sebuah komunitas yang salah satu aspek kehidupannya tercemar, mungkin aspek A. Sementara di masyarakat yang lain, masyarakat B misalnya, itu aspek Y-nya yang tercemar dan seterusnya. Atau mungkin ada juga ke komunitas lain yang belum ditemukan problems-nya. Jadi sebuah masyarakat yang belum teridentifikasi apa nih kelebihan kekurangan dan apa yang harus diperbaiki atau ya apa yang sudah oke untuk dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki. Itu ada juga masyarakat yang belum teridentifikasi hal-hal itunya sehingga belum tahu ini bagian tercemarnya di mana. Dan kemudian tujuan akhir dari psikologi komunitas adalah meningkatkan kualitas komunitas. Jadi peningkatannya ini bukan individu tetapi komunitas. Harapannya ketika komunitas itu sudah membaik, suatu komunitas itu sudah oke, harapannya masyarakat juga akan lebih baik. Anggota dari komunitas itu pun juga akan meningkat kualitas kehidupannya. Nah, terkait dengan peningkatan kualitas dari komunitas tadi, peningkatan atau perbaikan komunitas tadi, maka dibutuhkan sebuah perubahan. Perubahan itu ada dua jenis kalau menurut Maton, ya, terencana sama yang tidak terencana. Ada perubahan yang dari baik menjadi lebih baik, ada perubahan dari kurang baik menjadi baik, dan ada juga perubahan yang sudah baik menjadi tidak baik. Nah, itu perubahan-perubahan yang masuk dalam kategori terencana ataupun tidak terencana. Nah, di dalam konteks psikologi komunitas yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merencanakan sebuah perubahan. Dan perubahan yang dapat direncanakan itu tentu saja perubahan yang arahnya ke arah positif, sebuah perubahan yang ya di sini saya menggunakan istilah jos gandos karena dari bahasa Inggrisnya sendiri menunjukkan suatu perubahan peningkatan yang luar biasa. Jadi harapannya itu perubahannya itu nggak cuma dari oke menjadi lebih oke atau dari tidak baik menjadi baik, tetapi perubahan yang luar biasa. Nah, arti meaning dari luar biasa, perubahan yang luar biasa itu sangat relatif. Ada seseorang yang mengharapkan perubahan luar biasa itu tentu adalah peningkatan signifikan, ya, di atas peningkatan sangat signifikan, ya. Jadi skor P-nya harus di bawah 0,01. Dan ada yang melihat bahwa seseorang atau misalnya gini, ketika ada sebuah kasus individu, ya, dari seseorang yang sebelumnya tidak berani berbicara di depan umum, kemudian akhirnya dia berani untuk maju ke depan untuk sekedar menghapus papan tulis. Jadi dari yang sebelumnya sangat pemalu menjadi orang yang dia bersedia maju ke depan sekedar untuk menghapus papan tulisnya, itu dianggap sebagai perubahan yang luar biasa. Jadi mungkin bagi orang lain itu adalah sebuah langkah kecil, tapi bagi orang yang lain lagi, menurut si A itu adalah langkah kecil, tapi menurut si B itu adalah sebuah perubahan atau langkah yang sangat
luar biasa besar. Nah, ini tidak ada istilah yang memberikan penekanan luar biasa, pencapaian luar biasa itu yang seperti apa. Tidak ada yang tidak ada penekanan terkait istilah itu. Nah, perubahan sendiri di dalam psikologi komunitas menurut 3 sekawan ini, Watzlawick, Wicklund sama Fish, itu ada 2 jenis, yaitu perubahan pada sistem yang tidak berubah. Nah, maksudnya gimana nih? Nanti akan kita jelaskan dengan contoh pendekatan behavioral. Kemudian sebuah perubahan yang sistemnya itu berubah. Contoh yang pertama, ada perubahan itu pada individu anggota komunitas, tetapi komunitasnya tidak berubah. Kita ambil contoh komunitas yang kecil aja, komunitas keluarga misalnya. Di dalam sebuah keluarga ada seorang ibu dan seorang anak. Nah, ini adalah kasus perkembangan yang sangat umum terjadi. Nah, anak itu selalu tantrum, jadi nangis, guling-guling, teriak-teriak ketika diajak maknya ke toko ya untuk berbelanja, dan kemudian si anak ini meminta suatu barang. Kita ambil contoh, dia minta iPhone 14. Nah, ketika dia minta iPhone 14, dia nangis, itu tantrum, guling-guling, ngamuk, dan sebagainya. Nah, kemudian karena ibunya merasa malu, ya, merasa malu diperhatikan orang anaknya guling-guling gitu, akhirnya diberikanlah anak itu iPhone 13. Karena iPhone 14 belum ada. Nah, sehingga anak itu diberikan iPhone 13, terus kemudian diemlah anak itu. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan perilaku pada anggotanya. Jadi ada sebuah situasi kejadian, ada individu berperilaku seperti si anak, kemudian si ibu menunjukkan perilaku sebagai respon. Nah, perilaku ini adalah perilaku dari 2 anggota keluarga itu tadi adalah perilaku yang berubah. Jadi ada perubahan perilaku di situ antara si ibu dan si anak. Jadi akhirnya si anak menjadi diam kan ketika setelah diberikan iPhone 13. Tetapi secara sistem komunitas itu tidak merubah sistem di dalam komunitas kecil itu tadi. Jadi si anak memang muncul ada perubahan perilaku dari yang nangis tantrum menjadi diam aja. Dan efeknya instan karena apa yang dia inginkan sudah dia dapat. Tetapi perubahan sistem yang kedua ya, perubahan yang menunjukkan perubahan sistem itu prosesnya akan lebih panjang. Sebagai contoh, sama contohnya seorang anak minta iPhone 14, diajak jalan-jalan ke Pasar Mringharjo, kemudian minta iPhone 14 di sana. Nah, tapi ibunya cuek aja, si anak ini guling-guling, nangis, teriak-teriak, tapi ibunya diam aja, cuek aja, dia tetap aja jalan belanja berambang bawang merah, bawang putih. Tetap jalan tempatnya pasar, dia mencari apa yang dia perlukan untuk keluarganya, untuk makan siang dan makan malam belanja. Nah, anaknya guling-guling tapi didiemin aja, ibunya tidak merasa malu, tapi ya mungkin merasa malu, tetapi dia tahu bahwa yang harus dia lakukan adalah diignore aja ini anaknya, diabaikan aja tuh tangisan-tangisan amukan-amukannya anaknya itu. Nah, akhirnya si anak diem juga, entah karena capek, entah karena merasa ini nggak ada gunanya kayak gini ini, atau dia malah malu sendiri, akhirnya dia diem. Nah, kemudian udah pulang. Next day,
diajak lagi belanja sama emaknya. Hari ini jalan-jalan ke jalan-jalan ke apa namanya Pasar Condong Catur. Nah, di Pasar Condong Catur anak ini minta ngamuk-ngamuk lagi, minta diberikan apa jenenge drone mereknya G. Jalan-jalan ke Pasar Condong Catur minta dibeliin G. Sama yang dilakukan ibunya adalah diem aja, diabaikan anaknya itu. Dan sepanjang jalan, sepanjang belanja itu anaknya nangis kayak gitu, tapi ibunya tetap cuek aja. Sehingga akhirnya anak ini akan punya pemikiran, anak ini akhirnya akan, ini behavior modification, jadi tidak ada pemikiran, tidak ada peran kognitif. Akhirnya perilaku anak ini akan berubah. Jadi ketika dia diajak ke tempat-tempat kemanapun oleh ibunya, dia nggak akan lagi nangis sampai ngamuk-ngamuk gitu. Karena apa? Karena dia sudah tahu kalau nggak ada gunanya kayak gitu. Sehingga ketika di kemudian hari ada situasi yang sama, si anak ini diajak pergi jalan-jalan oleh ibunya, tidak akan terjadi kasus yang sama. Nah itu artinya itu namanya adalah perubahan, ada perubahan perilaku yang efeknya tidak instan, tapi juga ada perubahan sistem. Jadi di dalam sistem keluarganya juga berubah. Nah, itu menunjukkan perubahan yang di dalam sistem komunitas kecil itu tadi. Di dalam komunitas kecil itu ada perubahan, secara perilaku dari anggotanya juga ada perubahan. Nah, memang waktunya tidak, perubahan yang terjadi pada individu itu tidak instan, perlu proses, perlu waktu. Contoh tadi beberapa kali ada proses anak tantrum di jalan itu beberapa kali, tapi efeknya akan menjadi lebih panjang. Secara perilaku anak tidak akan tantrum lagi ketika dia minta sesuatu. Efek jangka panjangnya ada peran kognitif di sini. Anak akan berpikir bahwa memang tidak, dia bisa mikir bahwa nggak ada gunanya nih ngamuk-ngamuk atau nangis-nangis tantrum di pasar untuk minta sesuatu. Sehingga pemahaman kognitifnya mulai berkembang. Dia akan merasa malu. Jadi bukan ibunya yang malu ketika dia akan ngamuk gitu atau minta sesuatu sambil merengek gitu, tetapi dia sudah punya perasaan, akan tumbuh jadi secara kognitif, punya pemikiran, itu secara afektif juga akan berkembang. Dia akan punya perasaan malu sendiri seandainya dia melakukan rengekan-rengekan untuk meminta sesuatu. Jadi sistem itu tadi, perubahan sistem itu tadi, perubahan sistem dalam komunitas itu tadi bisa merubah 3 aspek psikologi dalam individu, baik itu perilaku, kognitif, dan afektif. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah proses itu tidak terjadi secara instan. Perubahan perilakunya tidak terjadi secara instan. Gitu. Nah, di dalam psikologi komunitas itu memang yang diharapkan adalah perubahan sistem. Diharapkan sistem itu yang berubah sehingga nanti akan diikuti dengan perubahan-perubahan anggota komunitasnya. Seperti contoh-contoh yang kemarin kita sampaikan ya, hal-hal kecil tentang kasusnya, kasus besar nih, kasusnya kasus sebuah penyakit diabetes mellitus. Nah, kemudian kampanye kesehatannya apa? Kampanye kesehatannya cuman dia masang sebuah pengumuman atau informasi di tiap kamar mandi tentang warna-warna urin, mulai dari warna urin yang terhidrasi dengan baik sampai urin yang kurang cairan. Nah, itu adalah hal-hal kecil
yang diharapkan bisa merubah baik itu sistem sosial, sistem komunitas luas, maupun perubahan pada individunya. Harapannya kan seperti itu. Nah, kampanye itu dilakukan di Jogja, di sebuah daerah di mana apa jenenge, di sebuah daerah di mana konsumsi gulanya sangat tinggi. Gitu. Kemudian psikologi komunitas sendiri juga merujuk atau dekat dengan istilah revolusi. Nah, tapi revolusi di dalam psikologi komunitas itu ada istilah yang kayaknya nggak sesuai kok menurut saya. Jadi di sini kita melihat ada istilah revolusi, kemudian ada istilah prevensi. Nah, istilah revolusi itu baru sesuai, ya, istilah revolusi ini baru. Jadi ini apa namanya? Empat pernyataan ini berasal dari si Rappaport ini ya. Jadi dia mengistilahkan perubahan di dalam psikologi komunitas itu adalah sebuah revolusi. Sebuah revolusi yang diharapkan sebagai usaha preventif dalam konteks mental health. Nah, kita ngomongnya mental health aja, kita ngomongnya kesehatan mental aja. Perubahan revolusinya itu dari konteks yang awalnya person centered atau terpusat pada individu, dirubah kepada social center, jadi berfokus pada sosial, sistem sosial. Jadi bukan sistem sosial tapi pada kehidupan sosial, jadi lebih luas. Kemudian revolusi yang kedua dari yang sebelumnya fokus pada patologi, fokus pada apa namanya hal-hal yang sifatnya patologis. Jadi patologis itu sifatnya individual dan itu merujuk pada gangguan-gangguan yang sifatnya patologis, seperti misalnya halusinasi, terus kemudian waham, delusi, terus kemudian suasana hati yang memburuk. Nah, itu ada situasi-situasi atau hal-hal yang termasuk dalam patologis. Ini yang sebelumnya berfokus pada hal-hal individual itu tadi, sekarang dirubah nih, ada revolusi ini dirubah pada hal-hal yang fokus pada kesejahteraan, wellness itu kesejahteraan. Jadi dari hal yang fokusnya itu pada gangguan-gangguan, hal-hal yang sifatnya patologis, fokusnya dirubah, digeser menjadi fokus ke hal-hal yang sejahtera, hal-hal yang lebih positif. Jadi memang di dalam psikologi komunitas itu sudut pandang yang bukan sudut pandang positif, tetapi kita komunitas itu dari hal yang sudah oke menjadi lebih baik lagi. Sementara kalau hal yang individual itu biasanya fokus pada hal yang ini kondisinya tidak baik, ya, secara individu tidak baik, kemudian diharapkan dia bisa menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sementara kalau komunitas itu sudut pandangnya lebih ke wellness, ke kesejahteraannya. Secara individu nggak oke, nggak apa-apa, tapi sejahtera hidupnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, secara individu, dia memiliki disabilitas, dia memiliki impairment, memiliki keterbatasan, tetapi dia sejahtera, bisa. Nah, ini pernyataan ketiga ini sangat dekat dengan usaha kampus kita ya. Usaha kampus kita untuk kampanye ke Jadi dari bagaimana caranya kita selaku anggota dari komunitas itu bisa meningkatkan
kualitas komunitas. Jadi di dalam komunitas itu ada yang anggotanya oke, jadi secara patologi dia tidak bermasalah, tetapi dia kurang sejahtera. Tetapi ada juga anggota komunitas itu yang anggotanya dia secara patologi juga tidak baik, tidak bagus, dia memiliki keterbatasan dan gangguan itu tadi. Nah, tapi gimana dengan kondisi yang beragam itu tadi, semua anggotanya kalau bisa tetap sejahtera. Ya. Jadi ada kesetaraan. Nah, kan sekarang ini kampanye mental health, kan kemarin lagi habis ada Hari Mental Health Dunia ya. Jadi kan kampanyenya adalah mengusahakan kesehatan mental di dunia yang tidak equal, Pak. Jadi mengusahakan kesejahteraan mental di dunia yang tidak seimbang, di dunia yang tidak sama, jadi tidak equal, tidak rata, baik itu dari sisi pelayanan, dari sisi kesejahteraan dan sebagainya, kan tidak rata dunia ini. Nah, kampanye World Mental Health kan kemarin seperti itu. Nah, ini adalah peran dari komunitas. Bagaimana caranya di dunia yang tidak equal ini, tetapi seluruh anggota masyarakatnya, seluruh anggota komunitasnya bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah, karena pandangan inilah, maka perubahan sosial menurut Rappaport itu dianggap sebagai bagian integral, sebuah bagian yang penting dari sebuah revolusi, dari sebuah perubahan yang besar. Nah, ini beberapa alasan-alasan terjadinya perubahan sosial, karena ada keragaman sosial, ada konsep keadilan sosial yang semakin berkembang di masyarakat kita. Jadi keragaman sosial itu menuntut adanya perubahan-perubahan, karena jika sebelumnya masyarakat itu, jadi kan sebagai contoh lah di negara semaju Amerika pun dulu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu kan masyarakatnya rasis ya, lebih rasis daripada Indonesia. Nah, karena tingkat rasis itu, Amerika itu kan masyarakatnya jauh lebih multi etnis dibandingkan maksudnya masyarakatnya itu jauh lebih multikultural ya. Jadi dari berbagai benua, dari berbagai daerah itu di Amerika ada. Makanya ada istilah Afro Amerika, ada istilah Latin Amerika, ada istilah Asia Amerika. Itu menunjukkan bahwa di Amerika itu ada banyak keturunan dari berbagai macam ras. Nah, setiap ras itu mendapat perlakuan yang mungkin sara, perlakuan yang tidak equal. Dan herannya ya, di dunia ini orang-orang kulit putih itu akan rasis terhadap ras-ras yang lain. Yang herannya orang-orang yang dirasisin itu tadi, misalnya sebagai contoh orang kulit hitam itu juga rasis terhadap ras yang lain, sebagai contoh ras Asia. Nah, ras Asia itu juga rasis sama ras-ras Asia yang lainnya. Misalnya kemarin kan kita habis masih tahun yang sama di Amerika kan ada ini ya, pertama kasus Black Lives Matter itu, yang kedua kasus-kasus orang Asia yang di Amerika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Tapi orang-orang Asia yang banyak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di Amerika itu kan kebetulan orang-orang keturunan Korea Amerika atau Chinese Amerika ya. Nah, tapi orang-orang Korea, orang-orang Cina itu juga rasis sama orang-orang Melayu. Nah, orang Melayu juga rasis sama orang kulit hitam. Jadi ini kita tuh tidak bisa lepas dari perilaku rasis, karena semua ras itu akan saling merasisin ras yang lain. Nah, karena ada keragaman itu tadi, maka dibutuhkanlah
perubahan sosial. Jadi perubahan sosial dari sudut pandang keragaman sosial. Kemudian juga perubahan sosial dari sudut pandang keadilan sosial dan dari berbagai macam sudut pandang yang lain. Jadi ini adalah beberapa alasan yang menjadikan perubahan sosial itu memang penting. Terutama kita salah satunya adalah dari psikologi komunitas.